firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 17 Oktober 2024 dalam kitab Tawarik, yaitu 1 Tawarik 1 sampai 1 Tawarik 9 ayat 44. 1 Tawarik 1 sampai 1 Tawarik 9 ayat sampai 44. Mulai dari perikop daftar keturunan Adam sampai Abraham, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, kemudian keturunan Abraham, keturunan Esau, raja-raja Edom, keturunan Yehuda, hingga silsilah Saul. Nah, kitab Tawarik ini ada dua, satu Tawarik dan 2 Tawarik. Dan kitab Tawarik ini berbicara tentang silsilah, mulai dari 9 pasal yang pertama berbicara tentang silsilah dari Adam sampai kepada keluarga Saul. Dan kitab Tawarik ini juga berbicara selain daripada silsilah atau sejarah, juga berbicara tentang bait Allah, keimanan dari garis keturunan teokrasi Daud dalam kerajaan Yehuda Selatan, dan dalam kitab Tawarik ini juga nanti akan berbicara terkait dengan pelayanan keimanan Daud, kemudian hal aturan penyembahan di dalam kemah suci, serta persiapan-persiapan pembangunan bait Allah di bawah pemerintahan Salomo. Nah, jadi dalam pembacaan ini tadi berbicara tentang silsilah-silsilah para leluhur anak-anak Israel, Yehuda, Simeon, Ruben, Lewi, Isakar, sampai ke Saul. Nah, apa yang menjadi perenungan kita? Pertama, bagaimana Alkitab ini gitu ya, mencatat para keturunan-keturunan atau silsilah-silsilah orang Israel yang begitu lengkap, dan pastilah bukan pekerjaan manusia gitu ya, walaupun yang menulisnya ya manusia, tapi pastilah itu ada peran serta Tuhan untuk menggerakkan tangannya untuk mencatat ini semua, sehingga kita bisa melihat bagaimana silsilah ini dicatat secara runut dan tidak terputus. Yang pastilah ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan itu sudah dimulai pada zaman Adam dan terus hingga saat ini ya. Kalau zaman bacaan ini hingga Saul yang kita baca tadi, hingga Saul, silsilah Raja Saul. Nah, ini juga menggambarkan gitu ya, bagaimana kehidupan manusia satu dengan yang lain itu adalah memiliki hubungan keturunan gitu ya, yang memiliki hubungan keturunan satu dengan yang lain. Dan pastilah yang menciptakannya itu ya pastilah satu oknum yang kita kenal dengan Tuhan. Nah, jadi
marilah kita melihat gitu ya, dalam kehidupan bersosial, supaya semua orang itu sebetulnya saudara kita gitu ya, saudara kita. Tidak ada yang terputus, tidak ada yang muncul di perjalanan begitu saja. Tapi semua itu berawal dari Adam dan Hawa. Nah, jadi marilah kita yang mendengar firman Tuhan untuk menyadari dalam setiap kehidupan sosial kita yang mestinya selalu membangun hubungan yang baik, oleh karena mereka juga punya hubungan keturunan dengan kita. Tapi seringkali dalam kehidupan bersosial justru yang dibangun itu suatu perbedaan, ya. Membangun tembok jarak sehingga kesatuan itu tidak kelihatan, seolah-olah kita tidak membaca silsilah ini. Nah itu, jadi silsilah ini menyatakan bagaimana satu dengan yang lain punya hubungan kekerabatan, dan ini ditulis supaya kita juga memahami dari awal pertama manusia itu sampai ke Saul, dan pastilah hingga ke kita yang saat ini mendengar, semua punya hubungan kekerabatan, keturunan. Walaupun dengan waktu yang berbeda dan jarak waktu yang jauh, tapi Alkitab ini mencatat dan menyatakan bahwa kita ini semua adalah ciptaan Tuhan dari satu keturunan. Dan tentu apa yang didoakan Yesus selalu ada satu kesatuan, walaupun dengan berbagai banyak perbedaan. Dan biarlah kita melihat perbedaan itu satu kekayaan untuk membangun satu kesatuan, tentu dalam mempermuliakan nama Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.